prestasi. Kita ingin sekolah kita ini akan dikenal oleh orang sehingga nilai jualnya jauh lebih tinggi dari nilai jual sekolah lain. UPT SMA Negeri 4 Wajo atau lebih dikenal dengan SMA Ana Banua pada mulanya hanya berstatus swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Maniang Pajo yang berdiri pada tahun 1988. Pada tanggal 4 Maret 1988, Yayasan Pendidikan Maniang Pajo didaftar pada Andi Hasna Bedu SH selaku wakil notaris sementara di Sengkang. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1988, Yayasan Pendidikan Maniang Pajo mengeluarkan SK nomor 10/YPM/1988 tentang pendirian SMA swasta Ana Banua. Pada tanggal 9 Maret 1988, akte dan anggaran dasar yayasan didaftar dalam buku daftar kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sengkang dengan nomor 04-PDT-1988-PN.SKG. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1988 mengangkat Abdul Majid BA sebagai kepala sekolah dan berlaku surut mulai 20 Juli 1987. Tanggal 14 Desember 1988, Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan SK nomor 230-Kep-I06-H-88 tentang izin operasional SMA swasta Ana Banua. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1992 beralih status menjadi SMA Negeri setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan SK nomor 0216-O-1992. Pada awal berdirinya, SMA swasta Ana Banua di bawah kelompok Yayasan Pendidikan Maniang Pajo bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Sengkang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sebuah gedung di dekat Masjid Jami Ana Banua. Setelah itu, salah seorang tokoh masyarakat Maniang Pajo mewakafkan sebidang tanah di Jalan Poros Palopo dekat Bulog. Namun karena lokasi yang kurang strategis atas prakarsa pengurus KUD Ana Banua dipilihlah tanah seluas 17.443 meter persegi yang berlokasi di Jalan Parepare nomor 3 Ana Banua menjadi lokasi pembangunan SMA Ana Banua yang juga dijuluki sebagai Kampus Cemara. Tanah tersebut dibeli seharga 5 juta rupiah dari 8 orang warga Ana Banua. SMA swasta Ana Banua juga pernah bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Pari. Di awal beroperasinya, ditunjuk sebagai penanggung jawab unit pelaksana tugas UPT adalah Sukirso Ardiwinoto dan pelaksana tugas harian kepala sekolah adalah Abdul Majid BA. Sementara yang ditunjuk sebagai kepala urusan tata usaha adalah Pangeran Alif BA, dibantu oleh Murniati M dan Abdul Karim B. Saat berstatus swasta, SMA Ana Banua dipimpin oleh dua kepala sekolah yaitu Haji Abdul Majid BA dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan dari bulan Juli 1987 sampai dengan Februari 1992. Dr. Andes Alam Usmin dengan masa kerja 5 bulan dari bulan Februari 1992 sampai dengan Juli 1992. Setelah itu, SMA Negeri 4 Wajo berstatus negeri dan sampai sekarang 2 Oktober 2020 telah dipimpin oleh 8 kepala sekolah, yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPD dengan masa kerja 4 tahun dari bulan Juli 1992 sampai dengan Agustus 1996. Dr. Andes Andi Muhammad Amiruddin MPD dengan masa kerja 2 tahun dari bulan Agustus 1996 sampai dengan Agustus 1998. Dr. Andes Andi Kampiri MPD dengan masa kerja 5 tahun dari bulan Agustus 1998 sampai dengan Juni 2003. Dr. Andes Iskandar Andi Parakasi MSI dengan masa kerja 1,5 tahun dari bulan Juni 2003 sampai dengan Januari 2005. Dr. Andes Asdar MPD dengan masa kerja 2 tahun dari bulan Januari 2005 sampai dengan September 2006. Dr. Andes Jamade MSI dengan masa kerja 6 tahun dari bulan September 2006 sampai dengan November 2013. Haji Andi Fatmawati SPD MSI dari bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2017. Dr. Andes Andi Paga MM dari bulan Desember 2017 sampai sekarang.
Dalam menghadapi era globalisasi berbagai bidang aktivitas kehidupan, jelas UPT SMA Negeri 4 Wajo tak dapat melepaskannya. Tantangan tersebut memerlukan kemampuan dan komitmen yang tinggi dari segenap komponen sekolah agar dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan citra UPT SMA Negeri 4 Wajo di masyarakat. Beberapa inovasi yang telah dilakukan kini digunakan dalam skala besar seperti pelaksana PPDB online pertama di Kabupaten Wajo yang kemudian oleh BPK wilayah Sulawesi Selatan dijadikan rujukan dengan memberi rekomendasi kepada Bupati Wajo untuk melaksanakan PPDB online untuk seluruh SMA atau SMK di Kabupaten Wajo pada tahun berikutnya. Pemilihan ketua OSIS online pertama di Kabupaten Wajo yang kemudian dilaksanakan secara online serentak se-Sulawesi Selatan yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksana UNBK 1 sesi pertama di Kabupaten Wajo. Tak heran beberapa predikat telah diraihnya di antaranya 10 besar sekolah sehat tingkat nasional yang diraih dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005, rintisan sekolah kategori mandiri atau rintisan sekolah standar nasional yang diperoleh dari Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009, Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2013, Sekolah Inklusif dari Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2015, Sekolah Ramah Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, Sekolah Pemuda Kader Anti Narkoba dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2017, Sekolah Kewirausahaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2019. UPT SMA Negeri 4 Wajo yang terletak di Anabanua merupakan ibu kota Kecamatan Baniang Wajo, sekaligus merupakan daerah strategis untuk perdagangan, jasa, dan pariwisata yang mau tidak mau harus siap menghadapi era globalisasi yang nyaris tiada batas antar negara dan persaingan di berbagai bidang sangat tajam, terutama di bidang ekonomi. Agar dapat bertahan hidup dan bersaing, peserta didik di SMA perlu dibekali dengan jiwa, semangat, dan keterampilan berwirausaha. Pada tahun 2010, mata pelajaran kewirausahaan merupakan pilihan untuk dikembangkan sebagai muatan lokal di UPT SMA Negeri 4 Wajo yang sebelumnya bernama SMA Negeri 1 Maniang Pajo. Meski kemudian muatan lokal yang dikembangkan adalah pendidikan lingkungan hidup dan bahasa daerah Bugis, seiring dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang mewajibkan adanya mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Posisi yang hanya berjarak 120 meter dengan kantor Kecamatan Baniang Pajo, 700 meter dengan Pasar Mini Anabanua, 900 meter dengan Pasar Tradisional Anabanua, dan 650 meter dengan Pusat Pertokoan Anabanua, memungkinkan pengolahan kegiatan berbasis peserta didik dapat dengan mudah dilakukan pembinaan dalam mencapai tujuan program kegiatan tersebut. Belum lagi areal yang ditempati bangunan dikelilingi oleh persawahan yang didukung adanya Bendungan Kalola Kecamatan Baniang Pajo yang juga menjadi tempat pariwisata lokal di Kabupaten Wajo. Jarak antara sekolah dengan Bendungan Kalola sekitar 8,7 km. Selain itu, tempat pariwisata yang sering dikunjungi di Kecamatan Maniang Pajo adalah air terjun Minangatelue dengan jarak 22,8 km dari lokasi sekolah. Di sekitar sekolah juga mulai menjamur home industry, mulai dari jajanan kue tradisional yang dipasarkan secara online hingga pada usaha yang membutuhkan jasa desain grafis. Belum lagi tampilnya salah seorang peserta didik UPT SMA Negeri 4 Wajo pada tahun 2018 yang lalu sebagai pemenang juara 1 tingkat nasional pada Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa SMA atau FIKSI 2018, khususnya pada bidang desain grafis kategori lanjutan. Melihat potensi lingkungan eksternal dan kondisi lingkungan internal UPT SMA Negeri 4 Wajo yang saling mendukung dalam penciptaan potensi dan karakter wirausaha peserta didik khususnya di bidang desain grafis. Olehnya itu, peluang dan tantangan dalam mengembangkan wirausaha di UPT SMA Negeri 4 Wajo memungkinkan untuk lebih mengembangkan potensi pada produksi yang berbasis pada lingkungan di bidang desain grafis. Program SMA Kewirausahaan pada dasarnya telah berjalan selama 10 tahun
terakhir di UPT SMA Negeri 4 Wajo menjadi bagian dari potensi pengembangan wirausaha karena pengalaman dan pembinaan yang telah dilakukan terhadap peserta didik baik yang diberikan oleh tenaga pendidik maupun koordinasi pembinaan oleh kelompok usaha eksternal lainnya. Adapun generasi post milenial ini menyikapi peluang berikut eksistensi pergaulannya melalui usaha yang merespon permasalahan di sekitarnya dengan cara-cara kreatif sekaligus mengaktifasi teknologi. Sebagai generasi yang dilahirkan dalam era digital dan internet, serta gencarnya pengembangan media sosial elektronik, penerapan teknologi informatika dalam keseharian menjadi sangat alami bagi generasi ini, termasuk pemanfaatannya sebagai alat pengembangan wirausaha yang mereka bangun sendiri. Kepekaan dan empati terhadap permasalahan lingkungan dan sosial pun menjadi perhatian tersendiri. Sehingga kesadaran dalam mengangkat potensi sumber daya lokal sebagai solusi pun selaras dengan karakteristik mereka. Mereka merespon berbagai fenomena masa kini dengan menciptakan aktivitas usaha yang mencakup pertimbangan terhadap aspek-aspek sosial budaya, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, transportasi, penggalangan dana, dan lain-lainnya. Karya-karya peserta didik UPT SMA Negeri 4 Wajo kini mulai merambah ke pelosok penjuru tanah air. Beberapa karya mereka yang laku diantaranya, PT Penerbit Intan Pariwara membeli 7 gambar presiden seharga 20 juta berdasarkan perjanjian jual beli hak ekonomi nomor 013-DIR IPP-3-2019 tanggal 4 Maret 2019 untuk dijadikan cover buku sejarah Indonesia kelas 12. Direktorat SMA Kemdikbud memesan vektor di UPT SMA Negeri 4 Wajo untuk diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, Mendikbud Republik Indonesia, Dirjen Dikdasmen, Direktur SMA, dan kasih peserta didik. Wakil Bupati Wajo membeli beberapa desain bergambar dirinya seharga Rp7.800.000 dan dipajang di rumah jabatan dan ruang kerja Wakil Bupati. Beberapa guru dari beberapa sekolah seperti SMA Negeri 17 Makassar, SMA Negeri Situbondo, SMA Bali, dan lain-lain telah mengoleksi vektor dari UPT SMA Negeri 4 Wajo. Di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan belajar dari rumah bukanlah hambatan dalam berkarya. Peserta didik tetap berkarya di dunia desain grafis. Sementara itu, dari 196 lulusan tahun 2020, 123 orang dinyatakan bebas tes pada PTN PTS se-Indonesia. Untuk mengapresiasi mereka, pihak sekolah menjalin kerjasama dengan mereka sebagai perwakilan dunia usaha dengan tujuan menggairahkan kewirausahaan sejak dini melalui perangku UPT SMA Negeri 4 Wajo. Hal tersebut mengarah pada tagline yang didengung-dengungkan selama ini, yakni mewujudkan kampus Camara UPT SMA Negeri 4 Wajo 2 kali lebih bisa melalui inovasi, kreasi, dan prestasi, serta lingkungan Mapacing, Makudara, dan Maca dalam bingkai kearifan lokal Bugis Wajo yang berbudaya dan bermartabat. SMA maju bersama, hebat semua, ala bisa karena biasa. UPT SMA Negeri 4 Wajo luar biasa karena 2 kali lebih bisa. Saya Dr. Andes Andi Fabian, Kepala UPT SMA Negeri 4 Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan, di mana pada saat sekarang ini SMA Negeri 4 Wajo oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditunjuk sebagai sekolah kewirausahaan. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana kita pahami bahwa desain komunikasi atau desain komunikasi visual itu adalah satu bentuk desain grafis, dan alhamdulillah SMA Negeri 4 Wajo ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah kewirausahaan. Sekolah kewirausahaan tentunya kita memiliki banyak keunggulan di antaranya bagaimana kearifan lokal itu bisa kita angkat untuk dijadikan momen yang cukup besar di kalangan peserta didik kita, sehingga akan menimbulkan
wirausahaan muda yang tentunya bisa nanti ke depannya menciptakan lapangan kerja. Ini hal yang paling utama, mengubah mindset siswa dari pola pikir yang lama untuk mendapatkan pekerjaan itu seperti PNS, tetapi sekarang ini siswa itu harus memiliki mindset, dia harus menciptakan lapangan kerja. Inilah momen yang cukup penting dalam kapasitasnya sebagai sekolah kewirausahaan. Bahkan kedepannya SMA Negeri 4 Wajo kita berupaya semaksimal mungkin menambah kegiatan-kegiatan kewirausahaan, diantaranya koperasi siswa, kemudian bagaimana kita membuat satu produk-produk yang bisa kita menambah untuk ekonomi digital ke depannya, karena persaingan ke depannya itu sangat dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang berbau digital atau yang sesuai dengan dunia maya sekarang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menunjuk sekolah kami SMA Negeri 4 Wajo sebagai sekolah kewirausahaan. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kami ini terus berkiprah di sekolah kewirausahaan dan kami akan tetap berproduksi dan kami akan tetap maju kreativitas dan inovasi anak-anak kami, sehingga dia akan menjadi lulusan yang terbaik dan lulusan yang siap untuk menciptakan lapangan kerja. Saya kira itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku wakil Bupati Wajo, itu saya ucapkan banyak terima kasih pertama kepada UPT SMA Negeri 4 Kabupaten Wajo yang telah mengundang kami. Walaupun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat yang namanya usaha. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pada hari ini perihal kewirausahaan ini terkoneksi dengan 25 program pemerintah Kabupaten Wajo, yaitu penciptaan 10.000 wirausahawan baru. Mudah-mudahan ke depannya SMA Negeri 4 Kabupaten Wajo menjadi pilot proyek di antara SMA-SMA yang ada di Kabupaten Wajo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilaksanakan pada hari ini sebagai pameran kewirausahaan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 4 Wajo, kami atas nama pengawas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan wilayah Kabupaten Wajo sangat memberikan dukungan dan memberikan apresiasi yang tinggi buat SMA Negeri 4 yang telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung program pemerintah dan bersinergi dengan program pemerintah Kabupaten Wajo yang menciptakan trainer-trainer baru, trainer-trainer muda untuk merubah mindset anak-anak didik kita menjadi wirausahawan muda, yang mana pada hari ini dilaksanakan satu pameran untuk memamerkan karya-karya mereka. Tadi saya sempat usulkan ke Pak Wakil Bupati bahwa kegiatan ini perlu support dari pemerintah. Saya sarankan tadi supaya minimal pemerintah daerah memberikan ruang dan tempat di Sengkang untuk dibuatkan satu galeri atau studio untuk tempatnya anak-anak kita dari SMA 4 Wajo untuk menuangkan karya-karyanya, menuangkan hasil cipta mereka ke masyarakat Kabupaten Wajo. Harapan kami ke depan, sekolah ini semakin mencari peluang-peluang usaha untuk anak kita. Harapan pengawas adalah bagaimana apa yang dilakukan di SMA Negeri 4 Wajo ini akan supaya bisa berimbas ke sekolah-sekolah lain yang ada di Wajo, malah mungkin di luar Wajo, khususnya di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini karena UPT SMA Negeri 4 Wajo melakukan satu inovasi yang loncatan,
dengan melakukan pameran desain grafis yang dilakukan yang dimotori oleh anak-anak peserta didik. Ini hal yang sangat menjanjikan sebenarnya untuk mindset generasi milenial kita untuk lebih mengarungi tantangan dan tantangan usahakan yang lebih bersaing dan lebih produktif. Dalam pameran desain grafis ini, di mana Bapak Haji Amran selaku Wakil Bupati Wajo memberikan motivasi dan gambaran kepada anak-anak peserta didik yang memang saya pikir ini sangat bagus dan inovatif, karena sekarang anak-anak kita itu kita harus menyebutkan role model di mana itu memberikan mindset kepada anak-anak kita secara awal bahwa dalam bidang usaha itu lebih memungkinkan untuk kesejahteraan hidup dibanding dengan di sektor formal. Nah, itulah barangkali yang menjadi hal secara internal di anak-anak didik kita. Nah, kemudian selanjutnya untuk kedepannya dalam usaha desain grafis anak-anak kita ini, kreativitas anak-anak kita ini dibutuhkan suatu pasar, di mana pasar itu bukan hanya di dunia maya atau di online, tapi bisa dicari juga di real, di mana anak-anak bisa berkreasi dengan membuat implementasi ide dan desain grafis ke anak-anak atau kaum milenial yang ada di sekitarnya. Seperti umpamanya implementasi desain grafis ini ditaruh di kendaraan, di bagian-bagian tertentu di kendaraan. Ini akan menjadi pasar di sekitar anak-anak didik kita yang pada akhirnya booming desain grafis ini akan terngiang ke wilayah-wilayah seperti Madian Pajo, seperti Wajo, yang lebih ke tingkat yang lebih besar lagi. Dan ini akan membuka wawasan anak-anak kita bahwa desain grafis ini bisa menjadi suatu upaya dan bisa menjadi suatu jalan untuk meningkatkan setidaknya kesejahteraan atau kebutuhan ekonomi termasuk kepada anak-anak kita. Demikian barangkali apa yang saya sampaikan siang hari ini, dengan harapan yang sangat bahwa anak-anak kita ke depannya termindset dengan dengan kewirausahaan, sehingga kesejahteraan masyarakat di lingkungan anak-anak dan di lingkungan masyarakat pada umumnya dapat tercipta dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sangat salut dan apresiasi dengan program yang dijalankan oleh SMA Negeri 4 Wajo terkait dengan program kewirausahaan yang tentunya program ini terkait dengan era milenial sekarang, yang mana saya lihat yang ditampilkan pada pameran tadi terkait dengan desain grafis yang memang ini sudah merupakan kebutuhan bagi masyarakat, dan tentunya kami menaruh harapan ke depan supaya nantinya peserta didik yang ada di SMA Negeri 4 Wajo ini bisa menjadi pengusaha muda yang sukses, dan yang tidak kalah pentingnya tentunya menjadi pengusaha yang berkarakter. Dan yang ingin saya sampaikan pula kepada Anda semua, bagaimana sehingga ke depan ini kewirausahaan ini bisa lebih dikembangkan lagi, yang tentunya bukan cuma untuk konsumsi masyarakat Wajo, tetapi secara keseluruhan tentunya menjadi nasional. Apalagi sekarang yang diharapkan di sini bagaimana kewirausahaan ini bisa dikenal di dunia maya, karena saya lihat ini dan saya baca sendiri melalui media sosial sudah di-share, sudah
mensosialisasikan tentang program di SMA Negeri 4 ini. The best Kampus Cemara. Tahun ini saya lihat perkembangannya sangat jauh ya, jauh dalam artian misal tahun kemarin tuh lebih banyak karya-karya di aplikasi ke poster terus kaos, tapi sekarang meskipun masih di media cetak tapi ada beberapa karya yang menurut saya sangat bagus karena itu basicnya mereka hand drawing ya, hand drawing, terus mereka kemampuan skill menggambar mereka sangat bagus gitu. Ada beberapa karya, terus ada karya juga yang saya lihat sudah banyak dibuat dalam menggunakan medium digital gitu. Karena apalagi di tahun ini ada satu karya yang dibuat sama seorang siswa dari Sulawesi. Dia mengeksplorasi vectorizing ilustrasi vektor. Itu juga sangat menarik karena mungkin untuk daerah-daerah yang mungkin Indonesia Timur mungkin tidak informasi tentang teknologi digital mungkin masih cukup kurang, tapi anak ini cukup mengikuti perkembangan teknologi gitu.